Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayyuhat tullab wat talibat, kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ay yaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita awali pembelajaran pada hari ini, pada video kali ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yakni tentang hadis al-mursal, al-hadis al-mursal. Kita ulangi lagi, tidak apa-apa. Untuk bab hadis dhaif ini kita Pak Sakib menggunakan yang berbahasa Arab. Kita coba belajar sama-sama untuk buku ilmu hadis, kitab ilmu hadis yang berbahasa Arab ini. Al-hadis wa al-mursal. Kemarin saya sudah mempelajari hadis dhaif. Yang pertama tentang sebab sakti minal isnad, terputusnya sanad, ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini kemarin kita ketahui ma hudhifa min mabda isnadihi rawin fa aktsara ala tawali. Jadi hadis yang terputus sanadnya di atas, di awal ya, di awal-awal sanad itu menghapus sanad, hanya yang disisakan adalah sahabat atau tabi'innya saja. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke al-haditsu al-mursalu. Al-mursalu lughatan ismu maf'ulin min arsala. Mursal secara etimologi adalah isim maf'ul, bentuknya isim maf'ul. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar, ada fi'il nahi, ada isim alat, isim zaman, isim makan. Itu isim maf'ul itu adalah orang yang dikenai pekerjaan. Orang yang dikenai pekerjaan itu namanya maf'ul, isim maf'ul. Min arsala. Kalau arsala ini mengirim, ya kan? Arsala yursidu itu mengirim. Kalau al-mursal itu orang yang dikirim. Arsala arisalah itu mengirim surat, al-mursal itu orang yang dikirimi surat, berarti penerima. Tapi di sini dalam konteks hadis ini adalah mursal itu artinya melepaskan. Nah, bimakna atlaqo ini artinya atlaqo itu melepaskan, melepas atau memutus, gampangannya memutus. Faka'an al-mursilu, seakan-akan orang yang mursil, orangnya itu pelakunya atlaqo isnad, memutus sanad. Walam yuqayyid birawin, walam yuqayyidhu birawin, dan ia tidak yuqayyid itu menentukan, tidak membatasi birawin ma'rufin, dengan rawi yang diketahui. Wa istilahan masa koto min akhor,
min akhori isnadihi man ba'da tabi'in. Jadi hadis yang terputus dari sanatnya yang terputus man ba'da tabi'in, yaitu yang terputus itu orang setelah tabi'in, jadi sahabat. Jadi di atasnya tabi'in itu sahabat. Al-mursal salah satu aqsamin, al-mursal al-jali, al-mursalus sahabi, wa al-mursal al-khafi. Hadis mursal ada 3 bagian, ada mursal jali, ada mursal sahabi, dan mursal khafi. Mursal jali, al-mursal at-tabi'i. Ini atau disebut mursal jali, dan disebut mursal at-tabi'i. Al-jali lughatan didul khafi. Jali itu jelas. Lughatan secara etimologi didul khafi, yaitu lawan kata dari samar. Samar itu kan lawan katanya jali, jelas. Wastilahan, dan secara istilah, wa masa koto min akhiri isnadihi. Min akhir ya, ini juga min akhiri. Jadi hadis yang terputus akhir sanatnya man ba'da tabi'in, yaitu perawi setelah tabi'in. Kama taqaddama, seperti penjelasan di atas. Wa suratuhu ayyakula, dan gambarannya ayyakula at-tabi'i, tabi'in berkata. Tabi'in itu orang yang bertemu sahabat. Jadi kalau sahabat itu orang yang bertemu Nabi, kalau tabi'in itu tidak bertemu Nabi tapi bertemu sahabat. Sawaun kana, baik itu tabi'innya itu shaghir, kecil, atau kabiron, dah dewasa. Qala Rasulullah SAW kada seperti ini. Rasulullah bersabda kada seperti ini, au fa'ala kada, atau berbuat seperti ini, au fu'ila bihadratihi kada, atau ada sesuatu yang diperbuat dengan adanya Nabi seperti ini. Jadi ada orang yang berbuat, Nabi ada di situ, ya, berbuatnya seperti ini. Wahadihi suwarul mursal indal muhadits. Begini gambaran-gambaran hadis mursal indal muhadisin menurut para ulama ahli hadis. Misaluhu, misalnya, ma akhrajahu Muslimun fi sahih, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, fi kitabil buyu, dalam kitab al-buyu, dalam bab atau bab kitab tentang al-buyu. Al-buyu itu jual beli. Haddatsani Muhammad ibn Rafi'. Sana ini singkatan dari hadatsana. Sana ini singkatan dari hadatsana. Haddatsani Muhammad ibnu Rafi', sana Hujain, sana hadatsana Al-Lais an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab. Titik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Naha 'anil muzabanah. Nabi melarang jual beli muzabanah. Muzabanah itu adalah jual beli buah-buahan yang masih basah di atas. Jadi belum wayahe panen tapi sudah dijual dan diganti, dibeli dengan beberapa buah yang sudah matang di bawah. Contohnya kurma, itu kurma di atas masih basah, masih di pohon, kemudian dibeli dengan kurma yang sudah kering di bawah. Enggak boleh. Karena apa? Karena belum tahu takarannya, belum tahu nanti hasilnya baik atau tidak. Sa'id bin Musayyab tabi'i kabir. Sa'id bin Musayyab ini adalah seorang tabi'in yang sudah dewasa, yang sudah besar. Rawa al-hadal hadis, dia meriwayatkan ini hadis an Nabi SAW biduni ayyadhkura, tanpa menyebut al-wasithah, perantara, bainahu, antara Sa'id bin Musayyab dan antara Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ini harusnya ada sahabat. Sa'id ini seorang tabi'in. Nah, di sini harusnya ada seorang sahabat disebut di sini, tapi dia tidak menyebutkan. Faqad asqata min isnadi hadzal hadis akhirahu. Jadi hadis ini sanadnya gugur. Hadis ini sanadnya gugur atau putus di akhirnya. Wahwa min ba'dat tabi'in. Wahwa min ba'di tabi'in, yaitu setelah tabi'in, yakni setelah tabi'in ini sahabat. Jadi di sini itu sahabat. Mursalus sahabi yang kedua adalah mursal sahabi.
huwa ma akhbara bihi as-sahabi an qauli rasul sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi wa lam yasma'hu au yusyahidhu. Jadi hadis yang diriwayatkan atau diberitakan yang disampaikan oleh sahabat, yaitu tentang qauli rasul, sabda Nabi, au fi'lihi atau perbuatan Nabi. Akan tetapi walam yasma'hu, sahabat itu belum mendengarkan langsung dari Nabi, atau au yusyahidhu, atau belum melihat langsung Nabi. Imma li sighari sinnihi, baik itu karena dia umurnya masih kecil, jadi saat itu ketika ada Nabi dia umurnya masih kecil, au ta'akhkhara islamuhu, atau masuk Islamnya terlambat, au ta'akhkhara islamuhu itu atau masuk Islamnya imma li sighari sinihi au ta'akhkhuri islami au ghiyabihi, atau dia tidak hadir ketika ada Rasulullah. Dia sudah besar tapi tidak hadir ketika Rasulullah ngendikan atau berbuat sesuatu. Itu. Misalnya hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana menceritakan kepada kita Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah an Ibni Utsbah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi fi Ramadan fasama hatta balaghul kadid summa aftara. Jadi ia mengabarkan bahwa Rasulullah kharaja amal fathi fi Ramadan. Nabi Muhammad bepergian pada amal fathi pada tahun amal fathi, pergi toh amal fathi pada tahun Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, fi Ramadan, pada puasa Ramadan. Fasoma, beliau puasa hatta balagha al-qad, sampai ke sebuah tanah yang keras, tanah yang kasar, hamparan tanah yang kasar atau keras. Summa aftara, kemudian beliau puasa, kemudian dia aftara, berbuka. Fahadal hadis lam yangkulhu Ibnu Abbas, hadis ini tidak dinukil Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lam yusyahid amal fathi li sighari sinihi. Jadi Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, kalau ada lafaz Ibnu Abbas ini sebelum Ibn itu Abdullah, seperti Ibnu Mas'ud sebelumnya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini tidak menyaksikan langsung Nabi pada tahun Fathul Makkah, karena saat itu Ibnu Abbas masih kecil umurnya. Wa innama naqalahu an ghairihim, akan tetapi Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, mengutip atau menukil dari yang sahabat lain. Nah, sahabat lain itu dapat dari Nabi SAW. Nah, tapi di sini sahabat lain itu oleh Ibnu Abbas tidak disebutkan. Maka ini adalah mursal sahabi. Kalau tadi mursal tabi'i, ini mursal sahabi. Jadi ini masih sama-sama sahabat Nabi, tetapi dia tidak menyebutkan sahabat yang menuturkan itu. Nah, itu. Tapi kalau di sini kan tabi'in tidak menuturkan sahabat. Tambih, catatan, mursalus sobahi makbulun, mursal sahabi ini diterima inda jamahiril ummah, menurut jumhur ulama. Wa naqala al-Asnawi, menuturkan Asnawi, wa Nasafi, dan Imam Nasafi al-ijma', kesepakatan untuk itu. Jadi sepakat, Imam Asnawi dan Imam Nasafi itu sepakat bahwasanya mursal sahabi itu makbul, bisa diterima. Wal ghalib, dan kebanyakan annas sahabah la yarawna illa anisabah. Ini tulisannya sahabah.
sahabat itu pasti meriwayatkan hadis itu ya dari sahabat. Jadi seorang sahabat itu bertemu Nabi meriwayatkan hadis itu ya dari sahabat yang lain juga. Wassahabatu adalatuhum ma'rufatun. Jadi sahabat itu keadilannya, kekuatan meriwayatkan hadisnya itu ma'rufah, tidak diragukan lagi. Wa in rawaw, walaupun beliau para sahabat itu meriwayatkan an ghairi sahabin atau meriwayatkan selain dari sahabat. Wahadan, jadi itu jarang sekali. Sahabat yang meriwayatkan hadis pasti dari sahabat. Fa innahum lam yarawna illa amman alimu adalana. Jadi mereka itu meriwayatkan hadis itu hanya dari orang yang mereka tahu keadilannya. Jadi kesikohannya, kekuatannya orang yang meriwayatkan sahabat itu bagaimana pasti sahabat yang lain tahu. Id al-adalah, karena adalah al-hiya al-ghalibah ala mu'asiris sahabah wa tabi'in. Jadi adalah itu ya dalam masa sahabat dan tabi'in itu adalah kuat-kuatnya. Jadi ketika ada sahabat atau tabi'in meriwayatkan berarti derajat adalahnya itu kalau sahabat itu paling tinggi adalahnya, kemudian disusul tabi'in. Kemudian al-mursal al-khafi lughatan didul jali. Khafi ini lawan kata dari jali di atas. Khafi itu samar, berarti didul jali lawannya tegas. Li'anna hadzal nau', karena apa? Jenis ini minal irsal ghairi dhahir, karena mursal tapi tidak tampak. Fala yudrak illa bil bahas. Tadi tidak bisa ditemukan kecuali dengan dibahas atau diteliti. Wastilahan, secara istilah, ayyarwiya amman laqiyahu, yaitu meriwayatkan hadis dari orang yang ia temui, au asarahu, atau orang yang sezamannya ditemui di sezamannya, malam yasfa' minhu, hadis yang tidak didengar, yang belum pernah didengar, bilafdin yahtamilu sima' wa ghairihi, dengan lafadz yang, jadi ada seorang perawi meriwayatkan hadis, yaitu saat baik itu ditemui atau sezamannya, tetapi ia tidak pernah mendengar hadis dengan lafadz yang menunjukkan rawi tersebut memang benar-benar mendengar sebuah hadis. Jadi dia itu rawi dan perawi yang lain itu semasa, tetapi rawi yang mendapatkan hadis itu belum pernah mendengar hadis itu dilafatkan oleh rawi tersebut. Jadi orang-orang lain belum mengakui bahwa orang itu meriwayatkan hadis itu. Misalnya ma rawahu Ibnu Majah min thariqi Umar bin Aziz. Seperti contoh sebuah hadis ma rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah min thariqi Umar bin Abdul Aziz, dari jalur Umar bin Abdul Aziz. Titik dari Uqbah an Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir marfu'an, yaitu hadis marfu' dari Rasulullah SAW. Rahimallahu harizal harsi, Allah mengampuni para pengawal atau tentara. Fa inna Umar, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz, lam yalq Uqbah, lam yalqa, laqiya yalqa, tidak bertemu dengan Uqbah, kama qala al-Mazi, seperti halnya disampaikan oleh Imam Al-Mazi fil Atraf, seperti halnya penuturan Imam Al-Mizi dalam kitab Atraf. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tidak pernah bertemu dengan Uqbah. Jadi di sini ada seseorang lagi, namun dalam hadis ini ia meriwayatkan dari Uqbah, sehingga hadis ini
golong dari mursal khafi. Jadi ini Umar bin Abdul Aziz ini semasa dengan Uqbah, ya toh. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ini belum pernah bertemu dengan Uqbah. Namun Umar bin Abdul Aziz ini menyebutkan Uqbah. Nah, jadi dia itu semasa satu zaman dengan Uqbah, tapi belum pernah bertemu. Dia belum pernah bertemu, kemudian meriwayatkan hadis kok disandarkan atau disanadkan pada Uqbah. Nah, itu ada 3, ada mursal jali, ada mursal sahabi, dan mursal khafi. Kalau mursal jali itu jelas bahwasanya di situ ada sahabat. Kalau mursal jali itu ada sahabat yang tidak disebutkan oleh tabi'in. Kemudian kalau mursal sahabi itu ada sahabat yang tidak disebutkan oleh sahabat lagi. Itu atau dia menyebutkan nabi tapi dia tidak menyaksikan nabi secara langsung. Kemudian ada mursal khafi adalah hadis atau rawi yang dia bertemu atau sezaman tapi tidak bertemu, tetapi dia menuturkan hadis dari orang yang belum ia temui. Seperti itu mursal khafi. Kiranya itu untuk pembelajaran hari ini. Kita besok dilanjutkan lagi hadis mu'dhal dan lain sebagainya. Silahkan untuk tugasnya diselesaikan, yaitu membuat ringkasan tentang hadis dhaif. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.